SDN 060912 akan menampilkan video podcast kami yang berisi tentang memberikan beberapa pertanyaan kepada salah satu guru pamong di sekolah kami. Selamat menyaksikan. Baik Bu, selamat siang Ibu. Ini Bu, kami dari mahasiswa PPG UMSU ingin menyelesaikan tugas kami dengan Ibu sebagai narasumbernya. Boleh kan Bu? Boleh. Baik. Yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas? Ibu wali kelas 5B ya Bu? Ya, jadi bagaimana, apa tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas tersebut Bu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas wawancara kali ini. Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya. Baik, tujuan pembelajaran saya di kelas 5B adalah untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum, baik dalam segi aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dan saya ingin memastikan bahwa peserta didik tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata dan situasi kontekstual. Oh, baik Bu, jika tujuan pembelajarannya begitu, apakah posisi kemampuan peserta didik tersebut dapat dilihat dari tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan Bu? Ya, tergantung ya. Jadi kemampuan peserta didik itu masih bervariasi. Sebagian sudah memahami, namun masih banyak lagi yang perlu bimbingan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, pembelajarannya harus lebih perlu lagi dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara yang sudah paham dengan yang belum paham, dengan pendekatan yang aktif, kolaboratif, dan diferensiatif. Jadi apa karena itu makanya tujuan pembelajaran Ibu seperti itu? Ya, jadi tujuannya itu penting karena menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mereka itu tidak hanya dituntut untuk memahami konsep, tapi juga harus mampu menerapkannya secara kreatif dan mandiri. Selain itu, tujuan ini selaras dengan profil belajar Pancasila yang menekankan pembelajaran secara holistik. Oke Bu, lalu dengan unjuk kerja apakah sudah Ibu terapkan dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu tersebut? Bagaimana Bu? Ada, yaitu dengan cara mengembangkan ide dan solusi untuk menyelesaikan masalah nyata. Jadi di sini peserta didik diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari untuk memecahkan permasalahan yang relevan dengan konteks mereka, baik secara individu maupun kelompok. Lalu Bu, bagaimana dengan kriteria yang Ibu nilai untuk dipahami dari unjuk kerja dan tujuan pembelajaran Ibu di kelas 5? Jadi kriteria yang akan kami nilai, yang saya nilai selama ini adalah yang pertama, pemahaman konsep yang benar secara menyeluruh. Kemudian kemampuan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Selanjutnya kreativitas dalam mengembangkan ide. Kemudian kolaborasi dan komunikasi dalam bekerja kelompok. Satu lagi, refleksi dan kemampuan mengevaluasi proses dan hasil kerja. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya akan melanjutkan hasil pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Berikut ada pertanyaan untuk Ibu nih. Bagaimana cara Ibu untuk mengunggahkan pemikiran, melibatkan seluruh peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerjanya gitu? Oke, pertanyaannya lebih sulit dari sebelumnya. Baik ya. Jadi dengan dasar mereka itu saya biasanya memulai pelajaran dengan membuat pertanyaan atau sedikit tantangan yang berkaitan dengan kehidupan mereka secara nyata. Kemudian mereka merasa penasaran dan itu yang saya harapkan agar bisa menimbulkan keinginan untuk mengetahui lebih banyak dari materi yang akan kita sampaikan nanti biasanya. Dan biasanya itu kita akan membuat satu kasus, kemudian kita akan membuat satu konteks dari dunia nyata, kemudian kita akan berdiskusi sehingga mereka mempunyai tim untuk melakukan proses yang kita sebut dengan pengerjaan proyek, dan yang nantinya akan ada presentasi dari mereka untuk mengekspresikan ide-ide yang mereka dapatkan dari proyek. Oke, baik.
Selanjutnya nih Bu, nah dalam situasi apa saja menurut Ibu yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang mungkin menarik, konkret, dan juga yang sangat penting gitu? Oke, ide ya, ide-ide besar ya. Ide-ide besar itu mungkin untuk saat ini hanya beberapa dari kondisional dari mereka yang kita pahami ya. Jadi yang pernah saya kerjakan itu adalah eh, membuat wawancara misalnya ya. Jadi misalnya ada perkembangan kasus-kasus yang terjadi mungkin di sekitar kita, terutama di sekitar lingkungan mereka itu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, misalnya wawancara ditulis bahasa Indonesia, kemudian tentang induksi, konveksi dan segala macam berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya kita akan memberikan contoh yang konkret dengan cara praktek di kelas. Sangat menarik ya Bu ya. Insya Allah ya. Lalu bagaimana nih Bu pendekatan menyampaikan materi sehingga menghasilkan minat dan keinginan terhadap materi-materi itu? Minat ya. Iya. Baik. Biasanya pendekatan yang saya gunakan lebih bersifat interaktif, kemudian kontekstual ya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan untuk meningkat atau membangkitkan keingintahuan mereka. Kemudian saya akan mengajak mereka mencari masalah-masalah baru dengan konteks yang sama. Jadi mereka bisa terlibat dalam proses penemuan dari apa yang mereka pelajari dengan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi saya akan memberikan seperti media visual atau mungkin sekedar cuma cerita gitu ya, yang memberikan mereka contoh-contoh nyata sehingga mereka termotivasi untuk mempelajari materi yang akan kita sampaikan. Oke, terima kasih Ibu. Nah, baik, selanjutnya menurut Ibu nih, peluang yang bagaimana yang dapat menampung minat belajar siswa, terutama ketika keadaan pembelajaran yang menurut mereka cukup sulit gitu. Oke ya. Jadi kalau untuk anak-anak ini nggak ada yang gampang, semuanya sulit. Iya. Ya, apa yang kita rasakan ini mereka merasa sulit karena mungkin memang latar belakang mereka yang kita tahu banyak yang mengalami seperti mungkin kurang perhatian di rumah ya kan. Nah, jadi mungkin kalau saya terkadang yang kita bilang mudah dengan siswa tapi menurut mereka itu sulit. Nah, jadi ini pertanyaannya begitu ya. Biasanya saya lagi memberikan permainan atau game edukasi dengan mereka. Kemudian kalau mereka merasa jenuh, kita akan memberikan topik yang lain atau mungkin metode yang lain tapi dengan topik yang sama. Dan biasanya kita akan kembalikan ke anak-anak, mereka maunya gimana. Nah, biasanya seperti itu. Baik Bu. Nah, apa saja nih Bu hambatan Ibu yang pernah timbul? Kecilnya dalam mengambil resiko, rendahnya imajinasi dan kurangnya keberanian untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan gitu. Ya, kalau hambatan itu selalu ya kita hadapi, terkadang sudah kita persiapkan tapi ternyata ketika di lapangan menurut kita hambatan tadi lain dari yang kita bayangkan gitu ya. Jadi biasanya kita akan memberikan motivasi yang lebih. Jadi anak-anak yang merasa takut atau dia kurang berani, kita akan lebih membuat dia merasa percaya diri dengan hadirnya kita di sini. Jadi tidak menuntut lebih, yang penting target minimal itu bisa tercapai walaupun tidak bisa maksimal. Namun jika ada yang sudah maksimal, kita akan berikan lagi terus tambahan, terus motivasi supaya lebih maksimal dari yang harapan kita. Biasanya begitu. Baik Ibu, pertanyaan saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas jawaban Ibu. Akan dilanjut dengan teman saya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan podcast yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu explore, equip, dan experience. Nah, yang pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Oke, explore ya, explore ide-ide besar dan pertanyaan penting. Biasanya saya akan mulai dengan pertanyaan terbuka, ya kan, hot apa gitu ya, pertanyaan pemantik ya. Ya, pertanyaan pemantik ya, biasanya itu banyak pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan topik yang akan kita diskusikan. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi biasanya
sebelum pertanyaan itu kita lontarkan, yang pertama kali adalah harus saya tumbuhkan dulu yang namanya rasa nyaman. Ya, rasa nyaman. Jadi ketika mereka merasa nyaman dengan materi kita, maka akan lebih mudah kita berikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Kemudian kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa tadi? Kemampuan puncak ya. Nah, kemampuan puncak siswa itu tidak semua sama. Ya, yang pasti setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi di sini yang saya tampilkan adalah beberapa siswa yang mungkin mempunyai kemampuan yang tinggi daripada siswa lain, yaitu saya membuat proyek. Proyek itu biasanya riset dan itu hanya beberapa siswa yang saya berikan itu dengan didampingi oleh siswa-siswa yang mungkin belum setingkat dengan yang mereka tanyakan. Jadi kemampuan puncak itu saya nilainya dari kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas, ya, dalam mengerjakan tugas, dalam mempertanggungjawabkan tugas, biasanya seperti itu. Jadi untuk mereka yang belum, walaupun sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik, biasanya saya hanya buat dia sebagai anggota, bukan sebagai ketua kelompok. Oke, selanjutnya pekerjaan rumah dan pengalaman di luar sekolah, apa yang diperlukan untuk memungkinkan para peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting tadi? Memungkinkan peserta didik ya mengembangkan dan memperdalam, biasanya saya akan mengarahkan mereka itu untuk melihat atau mencari sumber informasi selain dari saya. Selain dari buku, biasanya dari internet dengan pengawasan dari orang tua. Kemudian saya juga akan menugaskan mereka ke mungkin ya ke kantor lurah untuk membuat satu wawancara, kemudian riset tentang mungkin penduduk gitu ya. Itu memang pernah, tapi hanya beberapa siswa. Kemudian juga kita akan membuat kelompok-kelompok yang saya tugaskan nggak hanya di materi biologi atau IPA, tapi juga di bagian kesenian, misalnya seni tari. Kita buat kelompok tari, kemudian kita akan buat satu kelompok untuk dikerjakan di tempat masing-masing, ya kan. Selain dari riset tadi, selain dari wawancara tadi, kita juga buat yang namanya kelompok tari yang dilatih di mereka masing-masing sesuai dengan kelompok yang kita ya. Oke, Bu. Sekianlah pertanyaan saya tentang explore, equip, dan experience tadi. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Bu. Baik Bu, Selamat siang. siang Bu. Sehat Bu, alhamdulillah sehat. Semangat Bu. Tapi saya 2 kali nanti. Boleh. Nah, ini Bu, kalau yang bagian ini saya bertanya mengenai bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting dalam pembelajaran itu. Jadi dipandu gitu ya. Iya, dipandu, diarahkan, dituntun ya. Iya, dituntun gitu. Dibimbing, diarahkan, baik. Biasanya yang pernah saya kerjakan itu adalah kita diskusi kelas atau diskusi kelompok kecil, ya kan. Kemudian setelah itu kita akan ambil berbagai macam sumber belajar, misalnya dari perpustakaan, kemudian dari internet dengan menggunakan Infocus. Kemudian setelah kita kerjakan, kita akan membuat refleksi secara tertulis. Udah belajar apa tadi, sampai mana pemahamannya, ya kan. Kemudian kita akan menyuruh mereka memberi arahan buat yang namanya pertanyaan kritis. Kalau udah dijelaskan ya, maka sudah buat pertanyaan. Biar ada umpan baliknya gitu kan. Jadi sejauh mana mereka bisa memahami dan sejauh mana mereka bisa mempertanyakan kembali Apa yang udah dipelajari. dari apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, kalau yang untuk pertanyaan selanjutnya itu Bu, bagaimana produk yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik yang dapat ditingkatkan melalui revisi gitu kan, berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Produk ya, Iya, produk produk. dengan umpan balik ya, produk. Jadi produk itu yang sudah kita kerjakan kemarin bersama siswa itu adalah
Yang jelas setelah kita berdiskusi, kemudian kita membuat kelompok, ya kan kita pasti punya produk. Dan biasanya produk yang dihasilkan dari tiap kali diskusi itu atau tiap kali kita ngadain kegiatan kelompok itu pasti berbeda. Ya kan? Nah, yang sudah bagus kita tingkatkan, nah yang belum bagus maka kita akan buat seperti membuat kriteria penilaian lagi yang jelas. Ini mau kayak mana, gitu ya. Kemudian kita buat namanya self assessment, Penilaian diri gitu. melakukan penilaian diri selama ikut diskusi atau selama proyek itu udah ngapain aja, ya kan. Nah, kemudian diskusi umpan balik. Jadi setelah selesai mereka mengerjakan tugas dari guru, kita akan mengadakan umpan balik secara santai ya, yang namanya diskusi umpan balik. Selanjutnya kita akan literasi dan revisi berkelanjutan. Artinya kalau ada yang belum sampai dengan target, kita akan revisi lagi, tapi mungkin 1 atau 2 kali saja. Setelah itu mungkin kan pasti minimal aja lah ya, minimal tercapai, kita akan melakukan lagi selanjutnya. Nah, kalau untuk yang pertanyaan terakhir ini Bu, bagaimana mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka gitu? Ini pertanyaannya sulit. Kita mengarahkan mereka merenungkan ya, merenungkan. Nih aku nih kok nggak pandai-pandai. Itu berat ya. Kenapa? Karena memang setiap anak itu pasti punya cara belajar dan gaya belajar yang berbeda. Ya kan, dan nggak semua anak untuk kelas 5B itu mungkin kalau saya bilang 1, 2, 3 atau 5, 10 orang itu paling banyak yang dia mampu menyelesaikan itu. Tapi lebih banyak lagi yang tidak mampu. Ya, jadi tugas guru yang paling berat adalah di sini, mendorong mereka untuk lebih ya kan, merenungkan ini ke depan mau kayak mana, apa mau diperbaiki gitu ya. Dan itu pernah saya coba dan jawabannya mungkin sekitar 85% yang bisa memahami ya, bisa memahami pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi biasanya itu akan saya buat jurnal refleksi. Jurnal refleksi. Jurnal refleksi, kemudian portofolionya lagi kita buat, kemudian pertanyaan refleksi misalnya apa yang sudah kamu pelajari hari ini, atau apa yang sudah kamu buat hari ini. Kalau diskusi gitu kan, apa yang sudah kamu berikan kepada temannya. Itu biasanya sering saya tujukan ke mereka yang memang merasa agak tanda kutip notabene-nya banyak butuh perhatian. Nah, untuk di kelas 5B, kita nggak tahu kelas lain ya. Jadi dari saya itu saja. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Itu saja? Iya Bu. Halo Ibu. Hai Ibu, saya Mamanda mau menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu. Oke. Baik, yang pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Iya, ini pertanyaan ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Nah, jadi yang biasanya saya lakukan itu, kita akan memperkenalkan rubrik penilaian. Nah, misalnya apa yang mau dinilai itu kita kenalkan, kita jelaskan apa yang mau kita harapkan dari rubrik tadi. Nah, yang kedua, panduan evaluasi diri. Apa itu maksudnya? Ya, kita memberikan pertanyaan hari ini mau kayak mana belajarnya, hari ini mau kayak mana main-mainnya, hari ini kayak mana akhirnya gitu. Biasanya saya arahkan begitu ya. Kemudian kita ada namanya sesi refleksi bersama, artinya kita flashback hari ini udah ngapain aja, di mana benarnya, di mana salahnya, itu akan datang, yang benar diteruskan, yang salah kita perbaiki. Biasanya begitu ya, dan itu menggunakan hati ke hati ya. Saya nggak pernah marah-marah sama anak-anak, suara keras-keras nggak pernah. Jadi ketika kita satu hati dengan mereka, biasanya kita dengan tatapan mata mereka tahu kalau kita itu nggak suka ya. Kemudian terakhir itu kita menyusun rencana tidak lanjut. Nah, saya akan mengajak siswa untuk menyusun secara rencana tidak lanjut dari yang sudah mereka evaluasi tadi, ya kan? Jadi mereka merancang langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kesalahan, misalnya selama mereka diskusi, selama belajar, selama riset, atau selama proyek yang mereka kerjakan. Gitu. Baik Bu, jadi selanjutnya bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat dalam belajar? Ya, pertanyaannya komplit ya. Baik.
Untuk melibatkan mereka dalam evaluasi diri akhir, biasanya kita berfokus pada identifikasi diri, siapa kita, kemudian ke depannya tujuannya apa, mau jadi apa, cita-cita ya. Kemudian lanjut lagi kita akan mengajak mereka untuk mengembangkan semangat belajar. Ayo kalau kita mau itu cita-citanya, semangat lagi belajarnya. Kemudian beberapa langkah yang sudah saya terapkan. Yang pertama adalah sesi evaluasi. Kita akan evaluasi pencapaiannya. Jadi selama ini kita capaiannya apa, kita evaluasi sudah dicapai belum. Kemudian setelah kita membuat sesi evaluasi, kita akan melanjutkan ke refleksi mendalam. Yuk benar-benar yuk kita arahkan anak-anak itu merasa yang kalian kerjakan salah ini akan diperbaiki, ya kan? Nah, selanjutnya lagi kita akan memberikan mindset pembelajaran yang positif, ya. Jadi pembelajaran itu nggak harus nilai 100, ya kan? Tapi saya mengarahkan sikap attitude harus nilai 100. Kenapa? Karena kalau sudah 100 attitude, maka belajar pun akan mengikuti, ya kan? Karena kesan pertama yang dilihat orang itu bukanlah isi kepala, tapi akhlak, jadi tingkah laku yang nampak. Itu saja. Oke, selanjutnya bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaannya lebih lanjut? Sempurna ya. Iya. Iya, kalau kata sempurna, penyempurnaan itu tidak ada yang sempurna, cuma memang kita harus punya target untuk menyempurnakan lebih lanjut kebutuhan peserta didik ya. Baik, yang pertama saya akan membuat portofolio pembelajaran. Nah, ya saya menggunakan portofolio untuk mendokumentasikan seluruh proses pembelajaran siswa, ya kan, dari tugas awal sampai akhir. Ya, kita letakkan dalam satu map biasanya ya, kita susun dalam satu map, kita pulangkan atau kita kembalikan ketika pembagian rapor atau penerimaan rapor semester. Kemudian setelah itu kita akan umpan balik konstruktif. Artinya apa? Saya memperbaiki diri, misalnya ada kendala, saya akan bertanya dengan teman sejawat, ya kan? Ya. Gimana nih anaknya satu ini butuh apa? Gitu kan? Karena apa? Udah kita buat 1, 2, 3, 4, 5 poin, ternyata dia belum bisa mencapai target minimal. Saya bilang maka akan bertanya dengan rekan sejawat atau mungkin dengan kepala sekolah. Kalau ada waktu dengan kepala sekolah. Coba. Kemudian ada lagi nih yang saya kerjakan, yang saya pakai ya, refleksi tentang kekuatan dan kelemahan. Ya, itu kekuatannya di mana, kelebihannya di mana, dan kelemahannya di mana dengan anak-anak itu. Terus kalau ini enaknya materinya yang di mana, terus kemudian kesulitannya apa gitu ya, itu juga kita buat. Selanjutnya tindak lanjut pembelajaran ya. Jadi bagi mereka yang belum tuntas, mungkin akan kita tuntaskan sekali atau 2 kali. Biasanya saya maksimal 2 kali. Kalau sudah tak tuntas, maka kita akan lanjut ke yang dia. Kemudian tetap kita akan melakukan pembimbingan. Ya, tetap bagaimanapun, tetap kita bimbing, tetap kita mentoring mereka belajar selama di sekolah. Itu saja. Baik Bu, atas jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sini cuma 2 pertanyaan lagi aja ya Bu. Boleh. Yang pertama itu tentang bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan anak didik gitu kan Bu. Baik dari gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Tetapi sambil tetap menjaga arah pembelajaran itu tetap sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kurikulum gitu. Baik. Ya, makin jauh pertanyaan makin komplit ya. Iya. Baik ya. Jadi untuk mengakomodasi kebutuhan mereka yang beragam, yang pertama saya terapkan adalah mengenal gaya belajar peserta didik. Ya, jadi setiap anak pasti gayanya beda-beda kalau belajar. Kita aja gitu. Iya, karakteristiknya beda-beda. Betul sekali. Kemudian saya akan menyesuaikan dengan tahap perkembangan. Ya. Misalnya anak-anak kita ini terutama kelas 5B, jadi kita memang harus sesuaikan dengan perkembangan mereka kognitif dan sosial. Jadi kita perlu namanya daftar riwayat hidup mereka. Iya. Latar belakang budaya mereka Betul, gitu. betul. Kemudian menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya
Ini biasanya jarang ya, tapi kadang-kadang akan juga saya buat seperti ini, menghubungkan dengan peserta sebelumnya, kemudian menyesuaikan dengan minat peserta didik. Biasanya dan ini memang sulit untuk kalau saya sebagai guru ini sulit menyesuaikan dengan minat peserta didik. Kenapa? Karena kalau 30 orang anak didik itu ya 30 kita cari minat dia, ya kan? Jika ada yang sama maka kita kelompokkan dengan satu minat. Jadi ketika itu saya buat yang namanya kegiatan seni tari. Jadi dari 5 kelompok yang saya buat itu yang fix siap nari itu hanya 4 kelompok. Jadi yang 5 yang satu lagi dia nggak bisa nari dan dia tidak tertarik sedikit pun walaupun sudah kita arahkan. Dan ketika kita tampil pun dia tidak menyiapkan yang namanya busana. Karena kadang dia memang dari awal dia kurang suka, dia memang nggak mau, meminati. betul nggak mau. Tapi bagaimanapun saya tetap mengharapkan ini adalah tugas, siap atau tidak siap harus dikerjakan. Kesiapanmu menunjukkan bahwasanya kamu bisa menyelesaikan tugas walaupun kamu benci dengan itu. Ya, jadi jangan pernah kerjakan tugas yang hanya kita suka. Kenapa? Yang kita suka belum tentu dibutuhkan orang lain. Iya. Justru yang kita nggak suka orang banyak. Jadi kita harus berusaha suka dengan sesuatu walaupun kita nggak suka. Itu sering saya terapkan ke anak-anak untuk yang tadi ini yang mengakomodasi tadi ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu Bu, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Lalu apa nih yang berubah jadwal atau berubah daring kah atau luring kah? Kayaknya yang daring gitu. Daring ya, oke. Jadi biasanya itu kondisional kita biasanya ya kita membuat video pembelajaran sih. Membuat video karena kan daring ya. Jadi kita yang pertama harus menyesuaikan tujuan pembelajaran kita. Kemudian dengan kondisi yang berubah itu pasti tujuannya nggak sesuai dengan yang di awal, ya kan? Pasti ada perubahan, maka kita akan fokus tetap ke tujuan yang sama. Dan itu harus disampaikan, harus betul-betul dapat sampai dengan seminimal tujuan tadi. Kalau saya gitu, jadi minimalnya dapat cukup. Kita usahakan kemaksimal tapi hanya 1 atau 2 kali kita ya. Kemudian kita menggunakan teknologi pembelajaran banyak ya. Berarti memanfaatkan teknologi. Ya, menggunakan teknologi. Kemudian memberikan penyesuaian dalam penilaian proyek biasanya ya. Kolaboratif ya kan. Kemudian fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Kalau seperti ini kita memang betul-betul membuat fleksibel semua metode ya Karena kan? disesuaikan sama kondisi tadi. Iya betul sekali. Kemudian selanjutnya membangun keterlibatan dengan teknik internship. Kita akan langsung berada di platform tersebut ya. Dan itu butuh waktu 24 jam kayaknya. Tapi kalau di sekolah kan paling cuma 6 jam. Mungkin kalau secara daring kita mungkin 24 jam. Kenapa? Yang punya HP tunggu lamanya pulang, yang nggak punya HP nunggu punya lamanya pulang, itu sudah pernah kita rasakan. Dia akan menggunakan platform media platform daring dengan kondisi di mana mereka nggak siap dengan yang namanya Perubahan kondisi karena COVID gitu kemarin itu kan Bu. Itulah yang kami rasakan, disitulah sulitnya. Jadi kadang-kadang tugas tadi nggak bisa kita terima melalui video, ya dia terimanya melalui yang namanya tulisan diantar besoknya ke sekolah oleh orang tua tersebut. Kenapa? Karena keterbatasan yang namanya media tadi, akses internetnya pun mungkin iya, beda di setiap iya rumah. pasti juga nggak ada media, nggak ada apalagi sebenarnya kan. Terima kasih Bu. Selanjutnya yang terakhir. Boleh. Jadi di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya sebelumnya ya Bu, mengenai organizer. Jadi Bu, untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan pemahaman peserta didik. Pemahaman peserta didik. Pengalaman peserta didik dalam memahami, ya, memperdalam pemahaman mereka ya. Iya. Ya, baik. Di sini biasanya ya kita akan mengaitkan dengan konteks nyata. Kemudian kita akan berorientasi pada partisipasi aktif dan memfasilitasi eksplorasi mendalam. Jadi
dan pihak kita. Konteks nyata, orientasi pada partisipasi siswa secara aktif dan memfasilitasi eksplorasi mendalam. Jadi yang mendukung sepertinya ya untuk hal ini adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang sering disebut dengan PBL. Ya. Kemudian pembelajaran kolaboratif, tahu ya. Jadi dalam hal ini kita akan diskusi dengan satu topik untuk memperkaya pengalaman mereka. Kemudian yang namanya pengajaran inquiry, yaitu inquiry based learning, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dan bertanya lebih dalam. Kemudian kita akan menanyakan tugas. Ini rencana saya gitu ya. Kemudian simulasi dan praktikum. Kita nggak punya laboratorium, tapi kita mempunyai kondisi, walaupun nggak ada lab, kita telah menggunakan kelas untuk melaksanakan laboratorium sendiri. Ya, membawa misalnya dengan tugas-tugas yang ada, kita membuat eksperimen langsung di kelas. Oke. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau proyek ini jangka panjang, untuk ini kami belum sampai ke sana. Jadi rencana ada, tapi untuk yang proyek kita belum selesai. Berarti untuk memberikan pengalaman terbaik untuk peserta didik Bu, jadi guru ini bisa memanfaatkan ruangan kelas itu sebagai laboratorium ya Bu? Iya betul. Kita... Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman antara peserta didik? Ada peserta didik ya, Iya. dengan pembelajaran Iya. ya. Yang pertama kita klarifikasi instruksi. Kita akan menjelaskan lagi lebih detail atau lebih dalam tentang instruksi atau perintah yang ada di dalam materi tersebut supaya mereka nggak salah paham. Ya, karena kita juga gitu ya. Iya. Kita udah guru pun kadang-kadang menerima informasi juga kadang-kadang sering salah paham. Ya mungkin yang namanya literasi itu penting. Ya, akan memahami, kemudian menguasai konteks yang sedang kita baca, gitu ya. Kemudian selanjutnya umpan balik itu secara berkala, ya kan. Hari ini mungkin 2 hari lagi atau mungkin seminggu lagi. Kemudian kita menggunakan pertanyaan untuk memeriksa pemahaman, mengajukan pertanyaan, kemudian berdiskusi dan memberikan hasil diskusinya. Selanjutnya menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran. Jadi medianya bisa gambar, bisa video, untuk metode seperti saya sampaikan tadi ya. Kemudian kita akan menjaga komunikasi terbuka. Jadi nggak ada dengan guru dia segan ketika dia bertanya. Dan saya akan membuka peluang sebesar-besarnya kepada mereka ketika mereka bertanya tentang satu hal yang tidak mereka pahami. Walaupun tidak di dalam kelas. Ya, walaupun di rumah terkadang anak-anak sering bertanya, Bu, ini bagaimana cara bertanya? Jadi itu tetap saya buka peluang untuk bertanya ya. Kemudian mengevaluasi pemahaman secara menyeluruh. Nah, ini dia refleksi antara siswa dengan guru. Jadi saya biasanya kita saling mengevaluasi apakah mungkin saya salah menyampaikan, apakah mereka mungkin salah memahamkan, dan kita akan selalu mengevaluasi pemahaman sejauh mana kita sudah melaksanakan tugas ini, kenapa tujuannya belum tercapai, dan kalau sudah tercapai juga kita akan tetap mengevaluasi, memperbaiki supaya lebih baik ke depannya. Baik Bu, berarti Bu untuk meminimalkan itu guru sebisa mungkin menjadi istilahnya rekan belajar untuk peserta didik ya Bu, supaya peserta didik pun merasa leluasa untuk bertanya atau ini. Iya betul. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik? Mengatur dan mengurutkan. Yang pertama kita rencanakan pembelajaran dengan struktur yang jelas. Jadi tujuannya harus jelas dan terukur. Ya, kemudian kita akan memulai yang namanya pengenalan materi, kemudian kita jelaskan konsep, tujuan pembelajaran itu akan kita sampaikan dan kita satukan pemahaman. Sebenarnya begitu ya. Kemudian setelah selesai belajar, kita akan yang namanya merangkum
materi yang sudah kita sampaikan tadi bersama-sama ya. Kemudian kita saya memulai dengan yang namanya memberi aktivitas menarik, contohnya mungkin video atau mungkin gambar ya yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian menggunakan pendekatan bertahap, konsep-konsep ya kan. Biasanya saya akan terus memahamkan konsep dasar kepada siswa. Jadi sebelum mereka maju ke konsep yang komplit atau kompleks, kita akan memahamkan konsep dasar dulu. Karena kalau konsep dasarnya salah, nanti kedepannya juga akan payah ya kan, kita ulang lagi ke awal. Kemudian setelah itu kita akan memberikan waktu untuk refleksi, ya kan, refleksi tentang konsep kita tadi secara berdiskusi. Jadi nggak ada antara saya dengan siswa itu seperti orang lain, ya nggak ada hambatan seperti tadi ya. Pokoknya saya dengan mereka ya sama seperti rekan tadi. Nah, ya kemudian kita akan mengatur waktu dengan efektif. Misalnya kalau nggak sempat hari Kamis, kita akan mengundurkan mungkin di hari Sabtu. Dan biasanya itu akan kita sepakati sebagai waktu yang efektif untuk tanya jawab atau diskusi atau mungkin meluapkan apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, satu lagi kita akan menyesuaikan kecepatan atau kemampuan siswa. Jadi untuk siswa yang mungkin cepat dan yang lambat itu akan kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi saya nggak akan bilangkan siswa ini pintar, siswa ini bodoh gitu, nggak akan saya kelompokkan. Tapi akan kita bautkan kenapa yang pintar harus mengajari yang tidak pintar juga harus merasa bahwasannya mereka saling pelengkap. Saya nggak pernah menunjukkan karena dia sudah pintar, ini pintar ya, jadi harus sama dia belajar yang enggak. Akan saya bagi tugas. Saya merasa untuk di kelas 5B ini ya sudah tercapai yang namanya seperti tadi. Jadi yang namanya kami itu diskusi atau mungkin bertanya dengan yang tahu, yang dengan yang nggak tahu itu sudah kita kerjakan. Jadi kalau ada yang udah siap tugas duluan secara individu, maka akan saya arahkan beberapa siswa yang memang belum mampu untuk ke siswa yang sudah mampu. Jadi satu yang membantu saya, yang kedua membuat mereka saling percaya diri dan bisa menjaga kekompakan. Itu saja dari saya. Jadi Bu, intinya Bu, pentingnya refleksi di akhir pembelajaran dan juga satu kelas itu bisa saling membantu ya Bu, yang lebih paham membantu yang belum paham. Bekerja sama. Baik. Jadi tim ya. Iya Bu. Karena Bu, seperti yang kita tahu Bu, peserta didik kan kemampuannya itu berbeda-beda. Ada yang mudah paham, ada yang belum paham. Tapi bukan berarti yang belum paham ini tidak akan bisa paham. Iya, betul. Karena juga kan dia tergantung dari bagaimana latar belakang dia di rumah. Iya. Mungkin yang sudah paham ini memang sudah dipersiapkan ya materi yang akan, mungkin besok materinya yang sebenarnya ini. Mereka sudah mempersiapkan dari malam atau dari awal, sehingga ketika masuk materi dia sudah tinggal gampang untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Gitu sih. Baik Bu, sudah berakhirlah pertanyaan dari saya ya Bu. Sebelumnya terima kasih banyak karena dari jawaban Ibu membantu kami untuk memahami lebih dalam bagaimana cara menyampaikan materi kepada peserta didik dan memberikan pengalaman yang terbaik. Sama-sama, semoga bisa membantu dan membuat kalian semua menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi guru-guru profesional. Amin Bu. Semoga Ibu sehat selalu dan semangat terus dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Insya Allah. Thank you.